Salam. Terambil dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku, Natal adalah kasih Allah yang terbesar kepada manusia. Jadi Natal itu adalah pemberian hadiah Natal yang diberikan Allah kepada manusia. Tidak ada yang lain. Kalau harta itu kecil, tetapi yang terbesar hadiah yang diberikan Tuhan adalah anaknya yang tunggal. Tidak ada yang lebih mahal dari pemberian anak yang tunggal kepada manusia. Kalau kita hadiahkan anak kita sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, kita hadiahkan anak kita yang, ya katakanlah ada anak yang 5, biasanya yang kita kasih itu, ya kalau yang tingginya bagus, otaknya cerdas, kita bilang kau jadi dokter. Yang tegap lagi, kau jadi polisi. Yang ketiga, yang kita lihat dia agar suka bongkar-membongkar, kau teknik sipil. Tapi kalau dia udah beleng-beleng, tahu beleng-beleng sedikit, ini udah 2 kali nggak naik kelas ini, kita bilang kau sekolah pendeta. Itu aja Tuhan masih hargai. Tapi pemberian Tuhan adalah yang tak bercacat dan tak bernoda, Yesus Kristus. Kita beri tepuk tangan dulu untuk hadiah Natal bagi kita semua. Nah, lebih dalam saya ingin mengajak kita malam ini, apa arti dari mari kita pergi ke Betlehem. Bapak Ibu Saudaraku, bermula dari ada ketentuan atau seperti maklumat di Israel supaya seluruh penduduk Israel mendaftarkan diri, seperti pendaftaran EKTP lah begitu, mendaftarkan diri ke kota kelahirannya, ke kota asal muasalnya. Maka kebetulan Maria dan Yusuf itu adalah orang Betlehem, sehingga saat itu mereka tinggal jauh dari Nazaret ke Betlehem. Jadi dari Nazaret ke Betlehem itu lebih kurang 150 km. Nah, ada apa di Betlehem sehingga dikatakan marilah kita pergi ke Betlehem melihat apa yang terjadi di sana. Betlehem adalah kota yang sangat kecil. Sampai ada lagunya, adalah di kota Daud. Kota Daud, Betlehem kota kecil, kotanya Daud, karena Daud lahir dan besar di Betlehem. Ada apa lagi di Betlehem? Saya menemukan dalam kitab Kejadian bahwa Betlehem juga pernah ada duka yang sangat besar. Ada tangisan yang sangat serius, di mana yang bernama Rahel, istri kesayangan Yakub, istri pujaan hatinya Yakub, yaitu Rahel. Untuk mendapatkan Rahel ini dia rela jadi pekerja, jadi budak di rumah Laban. Berapa tahun? 14 tahun. Karena 7 tahun pertama ternyata bukan Rahel yang dikasih. Yang dikasih pertama siapa? Lea. Dia bilang, loh ini Rahel dan Lea ini adik kakak, tapi yang saya cinta itu bukan Lea, yang saya cintai Rahel. Laban bilang, gak apa-apa 7 tahun, kalau kau mau Rahel 7 tahun lagi, jadi 14 tahun. Nah, 14 tahun, jadi makin cinta kita kepada seseorang, banyak yang siap kita korbankan, betul? Makanya makin cinta biasanya anak muda ke seorang wanita, mas kawinnya itu makin besar. Jadi hai wanita-wanita, jadilah jual
Jual mahal kah jual murah? Supaya mas kawinnya makin. Jadi Rahel itu didapat dengan perjuangan 14 tahun. Tapi apa yang terjadi, dia masih muda mati. Dan matinya saat itu di Bethlehem. Masih usia sangat muda. Mungkin baru 20-an tahun. Karena melahirkan. Melahirkan siapa? Melahirkan siapa? Benjamin. Di sini ada bernama Benjamin. Iya, melahirkan Benjamin. Jadi kalau namamu Benjamin, kau harus bersyukur kepada ibu yang melahirkan engkau. Sangat berat pertarungannya. Jadi kalau dikasih nama anaknya Benjamin, besar kemungkinan untuk melahirkan itu dia penuh pertarungan. Melahirkan semua juga penuh pertarungan. Tapi dari sekian anak kita kan beda-beda ya. 3 anak saya beda, melahirkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga beda-beda. Tapi kalau kemungkinan besar kalau anaknya dikasih Benjamin, berarti mungkin saat itu pertarungannya maut. Nah, jadi ada tangisan, ada ratapan yang besar juga di Bethlehem. Lalu di Bethlehem ini menjadi kota sejarah, peradaban baru. Bethlehem juga menjadi kota perekonomian, menjadi basis perekonomian sampai hari ini. Bahkan dijuluki Bethlehem itu menjadi kota roti, karena roti di sana itu enak sekali. Ada yang sudah pernah rasa? Kalau belum nanti saya ajak. Hanya $2.800. Ya, kalau Pak Wakil Bupati dengan Ibu nanti nggak sulit lah itu. Nah, ada 3 poin penting yang perlu kita dalami tentang Bethlehem. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Poin yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, bagi para gembala-gembala di Efrata, itu Efrata lumayan jauh. Bagi gembala-gembala di Efrata, ketika malaikat berkata ada Mesias yang telah lahir, yaitu di kandang domba. Nah, mereka juga penggembala. Di kandang domba yang mana mereka masih bingung. Nah, poin yang pertama itu sebagai ajakan untuk traveling. Apa itu traveling? Iya, perjalanan wisata, perjalanan studi banding. Hidup ini perlu studi banding. Saya sangat senang Pak Pendeta datang di sini. Ini bagian dari studi banding di gereja kita di sini. Suatu saat undang saya juga di gereja Bapak, saya siap. Itu juga bagian dari studi banding. Jadi gembala-gembala di padang Efrata, mereka juga gembala, mereka tahu bagaimana kandang domba. Tetapi kenapa mereka harus disuruh pergi lagi ke Bethlehem, ke kandang domba? Nah, itu studi banding. Sehebat apapun ilmumu, ilmu pertanian, sarjana pertanian, siapa di sini orang pertanian ada? Nah, engkau juga perlu studi banding. Bagaimana pertanian di tempat yang lain, di daerah yang lain. Begitu juga dengan dokter, begitu dengan suster. Sehebat apapun engkau, perlu engkau studi banding ke rumah sakit yang lain. Tangkap dulu, amin. Nah, demikianlah juga para gembala-gembala di Efrata. Dia katakan, mari kita pergi ke Bethlehem. Ada studi banding yang lebih baik, yang lebih maju. Kalau sistem peternakan di sana, ya lepas saja, tinggal tungguin. Tetapi saya melihat di Bethlehem sistem sudah sedikit berubah. Mereka sudah punya kandang. Kalau di sana kan dilepas. Sudah punya kandang dan sudah punya tempat palungan. Sedikit lebih profesional, sedikit lebih maju. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, begitu juga kita sebagai hamba Tuhan, sebagai kaum wanita, kadang-kala perlu kaum wanita juga studi banding. Kaum pria juga perlu studi banding. Studi banding bagaimana pemuda di tempat lain, bagaimana kaum wanita di tempat lain. Saya sendiri senang saya melihat kaum pria tadi. Ya, walaupun tidak semua mahir lagunya, tetapi keberaniannya luar biasa. Kalau di padang bulan, kalau nggak ikut latihan, nggak ada yang mau berani maju. Kalau di sini biar belum tahu lagu berani maju. Amin. Wah,
luar biasa. Itu salah satu studi banding. Nah, betapa pentingnya Bapak Ibu Saudaraku traveling untuk melihat situasi. Karena bagi mereka belum tahu apa yang akan mereka lihat. Hanya dibilang pergilah ke Bethlehem. Hanya diberitahu ada di palungan. Tandanya mereka belum tahu sebab ada banyak kandang domba. Dan mirip-mirip. Tapi kandang domba yang satu itu berbeda. Ada tanda yang menyertai. Di mana engkau lihat apa itu di atas? Apa di atas itu? Kandang domba yang lain nggak ada bintang. Ini kandang domba ini ada bintang. Poin yang kedua, marilah kita ke Bethlehem. Ada apa di Bethlehem? Melakukan penelitian dan bagaimana berjumpa dengan manusia yang belum pernah dia kenal. Tujuan mereka ke Bethlehem bukan untuk sekedar berjumpa dengan Yusuf dan Maria. Berjumpa dengan Yusuf dan Maria saja udah senang. Amin. Ya, papanya Yesus secara manusia, ibunya Yesus secara manusia. Makanya sampai sekarang patungnya yang melahirkan Tuhan Yesus secara fisik, yaitu Bunda, itu dilestarikan. Karena bagi mereka itu adalah figur wanita yang luar biasa. Coba kalau tiba-tiba ada Bunda Maria hari ini, kita senang sekali. Kalau perlu semua kita akan foto antri sampai jam 1 subuh. Karena sosok itu adalah yang luar biasa. Tapi hari ini atau malam itu, ketika para gembala, target mereka tidak sekedar berjumpa dengan Yusuf atau berjumpa dengan Maria. Tapi mereka targetnya ingin berjumpa dengan bayi Yesus yang belum tahu ngomong, belum tahu menyapa selamat datang para gembala, belum tahu bilang apa-apa. Yang dia tahu hanya menangis. Tapi tangisannya berbeda, keadaannya berbeda. Ada banyak bayi saat itu yang lahir, ada banyak bayi saat itu yang hidup dan berkembang. Itu sebabnya karena Herodes juga ingin berjumpa dengan Yesus, tapi dia tidak terkabulkan. Makanya dia bilang, kalau begitu karena saya nggak jumpa-jumpa dengan bayi Yesus, maka dikeluarkan maklumat, semua bayi 2 tahun ke bawah laki-laki habisi semua. Kalau perempuan biarkan hidup. Makanya hari ini lebih banyak perempuan yang hadir. Herodes bilang habisi semua laki-laki 2 tahun ke bawah, dengan tujuan dari sekian banyak laki-laki itu tuh pasti salah satu bayi Yesus. Nah, bayi yang mana yang dijumpai para gembala-gembala? Bayi yang mana yang Bapak Ibu jumpai hari ini? Adakah kerinduanmu hanya ingin sekedar berjumpa dengan Ibunda Maria? Di sini banyak Maria. Betul ya? Malam ini ada di sini berapa Maria? Yusuf juga mungkin ada. Tapi lebih dari sekedar itu, saudara harus berjumpa dengan Yesus. Karena perjumpaan dengan Yesus akan mengubah komitmen kita. Perjumpaan dengan Yesus akan mengubah paradigma kita. Perjumpaan dengan Yesus akan mengubah seluruh tatanan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Natal adalah mengingatkan seluruh umat manusia dari masa ke masa bahwa Yesus Kristus menjadi satu-satunya figur yang dirayakan
kelahirannya dari tahun ke tahun sudah 2000 tahun dan terbesar. Kalau saya kadang-kala hanya dirayakan 2 orang, istri saya dan saya. Ya kalau pas kami kumpul satu keluarga, ya dirayakan satu keluarga, nggak ada apa-apanya. Tapi ada satu figur yang terus menerus dirayakan sepanjang masa, yaitu Yesus. Berapa miliar penduduk Kristen saat ini tiap tahun dirayakan, dan bukan hanya sekali, mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Bahkan bulan November kemarin sudah ada yang Natal. Betul ya? Iya, saya lihat di media sosial tanggal 29 dan sampai 31 itu sudah ada yang bernatal bulan November. Berarti betapa kekuatan magnet Yesus yang menarik semua orang untuk datang bernatal, termasuk orang Majus. Orang Majus itu adalah ahli dan sekaligus orang kaya, mampu menarik mereka dari kejauhan. Dari kejauhan disebut dari timur. Saya lihat timur yang dimaksud itu adalah Persia. Persia itu sangat jauh, bukan jauh ukuran sekarang. Kalau jauh ukuran sekarang sangat dekat karena pesawat, tapi jauh ukuran dulu karena tidak ada transportasi selain hanya unta. Transportasi unta itu adalah transportasi yang termahal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, para gembala, para orang Majus, mereka mencari dan menemukan Yesus, dan hidup mereka berubah setelah berjumpa. Sukacita mereka berubah, komitmen mereka berubah. Kalau dulu mereka sebelum berjumpa dengan Tuhan, tujuan hidup mereka mungkin hanya sebatas uang dan jabatan. Tujuan hidup mereka mungkin hanya bagaimana mendapatkan uang dari penggembalaan, dari pelayanan, dari pemeliharaan domba-domba. Tetapi setelah dari situ saya melihat hidup mereka berubah. Kesaksian hidup mereka bagi banyak orang. Demikian para orang Majus, kesaksian mereka. Bukankah orang Majus mendapat pesan sebelum mereka berjumpa dengan Yesus? Dipesankan Herodes. Herodes bilang begini, hai orang-orang Majus, aku juga ingin berjumpa dengan Yesus. Nanti kalau kalian sudah ketemu duluan, beritahulah kepadaku, supaya aku juga datang menyembah. Ternyata orang Majus ini setelah selesai berjumpa Yesus, mereka tidak lapor ke Herodes. Mereka langsung pulang dari jalan yang berbeda. Kalau datangnya tadi dari jalan istana, pulangnya nggak mau dari situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perjumpaan dengan Yesus akan mengubah arah hidup kita. Perjumpaan dengan Yesus akan merubah kompas kita, merubah Google Map kita, supaya bukan lagi perkara-perkara dunia. Saya sangat yakin kalau mereka kembali lewat istana dan memberitahukan Yesus ada di kandang yang sana, mereka akan dapat angpau, mereka akan dapat saweran. Setuju ya? Betul ya? Pasti dapat saweran dari Herodes, dia raja, penguasa. Tapi dampaknya apabila mereka dapat saweran dan memberitahu Yesus di kandang yang sana, apa yang terjadi? Hidupmu dan hidup saya tidak lagi soal perkara-perkara ini. Hidup kita lebih penting dari saweran. Hidup kita lebih penting daripada sekedar uang dan berkat. Tetapi maksud dan rencana Tuhan untuk keselamatan bumi. Yang ketiga, apa maksud supaya kita pergi ke Bethlehem? Agar kita meninggalkan segala aktivitas kita yang menghalangi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ada banyak kesibukan kita yang menghalangi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bisa jabatan, bisa kedudukan, bisa kesibukan pekerjaan, usaha dan bisnis.
Tetapi para gembala-gembala orang-orang sederhana, orang-orang yang mungkin mereka hanya dapat uang kalau jual domba, mereka hanya dapat uang kalau mereka gunting bulu domba, tetapi mereka rela meninggalkan semua kesibukan, harta kekayaan mereka di padang belantara. Mereka nggak bawa dombanya itu ke Bethlehem. Itu perjalanan yang lumayan jauh. Tapi mereka tinggalkan harta kekayaan mereka. Padahal itu aja yang mereka punya. Kadangkala kita susah meninggalkan kepunyaan kita untuk berjumpa dengan Yesus. Bukankah mereka orang sederhana? Tetapi mereka rela meninggalkan semuanya demi berjumpa dengan Yesus. Dan jika lihat di ayat berikutnya, setelah mereka cepat-cepat pergi, ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Jangan tunda-tunda untuk berjumpa dengan Tuhan. Jangan tunda-tunda untuk bertobat. Jangan tunda-tunda untuk lebih dekat dengan Tuhan. Jangan tunda-tunda untuk lebih mengenal Dia lebih dalam. Tetapi ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria Yusuf. Jadi Maria dan Yusuf itu bonus. Bonus mencari Tuhan, kita akan bisa berjumpa orang-orang hebat. Amin. Karena bonus kita beribadah mencari Tuhan malam ini, kita bisa berjumpa dengan calon wakil bupati kita. Tepuk tangan dulu lah. Itu bonus. Belum dilantik kita udah berulang-ulang jumpa dengan wakil bupati, sehingga ketika dilantik tidak asing. Ya, dengan ibu wakil ya. Itu bonus. Tapi yang paling penting di sini mereka berjumpa, saya bacakan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf. Itu bonus. Maria dan Yusuf dan bayi Yesus yang sedang berbaring di dalam palungan. Telah dibaringkan di dalam palungan. Pengertian palungan itu adalah tempat makan. Tempat makan para domba-domba. Yesus itu adalah roti yang hidup. Amin. Makanya saya kaitkan itu sebenarnya dalam pengajaran yang saya pahami. Yesus itu menjadi roti yang hidup, dan hari ini kata Bethlehem itu dengan kata kota roti. Yesus itu menjadi roti yang hidup, makanan yang hidup bagi domba-domba yang mencari Dia. Karena itu saya mengajak saudara bukan ke Bethlehem yang ada di Palestina sana, tapi ke Bethlehem yang ada di Sentani, Bethlehem yang ada di rumahmu, Bethlehem yang ada di hatimu. Dia telah datang, sambutlah Dia dengan segala kerendahan hati. Kesederhanaan itu menjadi prioritas bagi Tuhan. Kalau Dia bukan tidak bisa Dia paksa dia saat itu lahir di hotel, tapi Dia bilang mana saja yang membuka hati. Kebetulan yang membuka hatinya adalah orang-orang yang sederhana, yang mungkin menurut anggapan orang hatinya kotor seperti kandang domba. Saya akhiri. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita jadikan Sentani ini menjadi kota Bethlehem kecil. Kita jadikan Sentani ini menjadi kota pergerakan iman kekristenan yang akhirnya banyak dikunjungi dan diperbincangkan karena penduduknya yang harmoni, penduduknya yang setia. Dan kota Bethlehem adalah kota Sentani yang aman dan damai, menjadi pusat ekonomi, pusat roti yang akan dipecah-pecah, yang akan memberkati banyak orang. Kota Sentani menjadi Bethlehem untuk dinikmati banyak orang. Dan terakhir, kota Bethlehem menjadi kota kecil yang mampu melahirkan pemimpin, mulai Daud sampai Yesus. Kota Sentani ini kita jadikan menjadi Bethlehem yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin dari Sentani ini.
Mungkin bukan hanya Bapak Haris Yoku yang dilahirkan di kota ini, Bethlehem ini. Masih banyak lagi nanti pemimpin-pemimpin yang lahir dari tempat ini. Kalau kita semua berkontribusi menjadikan ini menjadi pusat peradaban kekristenan, pusat peradaban ekonomi yang benar. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita semua. Tuhan memberkati.